Bab 1641. Kamu mengenal si pengembara. Harus diakui bahwa pada saat ini warrior yang memang sedikit panik. Ketika Pagoda Hongmeng melihat benda bagus, dia akan merampasnya. Kalau itu dulu, dia berharap Pagoda Hongmeng melakukan hal ini. Namun sekarang tidak boleh merampas. Jika Pagoda Hongmeng merampasnya sekarang, dia pasti akan dikepung mati-matian oleh para master dari keluargaku. Pusaran pusat energi masih berputar, warrior yang mengepalkan tinjunya erat-erat, dan keringat dingin bercucuran. Pada saat ini, dia sudah siap untuk kabur kapan saja. Setelah beberapa saat, pusaran pusat energi perlahan berhenti. Merasakan hal ini, warrior yang tiba-tiba menghela napas lega, sepertinya pusaran pusat energi juga tahu pentingnya hal tersebut. Pada saat ini, Linaku yang berada di samping warrior yang tiba-tiba berkata, "Ada apa denganmu?" Warrior yang menyeka keringat dingin dari dahinya, lalu menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa, hanya merasa sedikit gugup." Linaku menatap warrior yang dengan acuh tak acuh. Jika jarang melakukan hal seperti itu maka tidak akan gugup. Warrior yang menoleh ke Linaku, dia menatap Linaku dari atas ke bawah, dan kemudian berkata, "Tidak disangka, kamu begitu kotor." Linaku tidak menjawab, tetapi melihat ke pohon jiwa di kejauhan. Pada saat ini, Jordiku menoleh ke warrior yang dan yang lainnya, dan berkata, "Semuanya, ini adalah pohon jiwa keluargaku, siapa yang akan mulai lebih dulu?" "Aku duluan." Pada saat ini, Hensimo tiba-tiba berkata. Selesai mengatakan itu, sosoknya menghilang dan muncul di atas panggung bundar itu. Setelah terdiam sejenak, energi hijau gelap tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Ketika energi hijau ini muncul di tempat, semua orang di tempat tiba-tiba merasakan aura kehidupan yang kuat. Mutasi energi hitam elemen kayu. Pada saat ini, Jordiku yang berada di samping tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Mutasi energi hitam elemen kayu. Warrior yang melihat ke Jordiku, dia tidak mengerti. Jordiku sedikit mengangguk. Ada banyak jenis energi hitam di dunia, seperti 5 elemen energi hitam, dan energi hitam lainnya. Energi hitam yang dimilikinya adalah energi hitam elemen kayu, tetapi itu bukan energi hitam elemen kayu biasa. Sepertinya dia seharusnya pernah memperoleh semacam anugerah, jadi membuat energi hitam elemen kayu bermutasi. "Apa gunanya?" tanya warrior yang. Jordiku berkata, "Orang yang memiliki energi hitam semacam ini memiliki kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat, dan mereka juga dapat memperpanjang umur mereka. Hanya saja pohon jiwa ini." Berkata sampai di sini, dia melihat ke arah Hensimo yang sedang berada di atas panggung bundar. "Aku harap keajaiban akan terjadi." Di panggung bundar, Hensimo mengarahkan semua energi murni hijau tua bergegas menuju pohon jiwa. Segera, semua energi hijau tua diserap oleh pohon jiwa. Setelah menyerap energi hijau tua itu, pohon jiwa tiba-tiba mulai sedikit bergetar. Melihat kejadian ini, Jordiku yang berada di samping perlahan mengepalkan tangannya. Di atas panggung bundar, semakin banyak energi hijau tua mengalir keluar dari tubuh Hensimo. Pada saat ini, pohon jiwa telah sepenuhnya menyerap energi hijau tua ini. Perlahan-lahan, di depan mata semua orang, akar pohon jiwa yang layu tampaknya mulai mengalami perubahan. Melihat kejadian ini, ekspresi Jordiku dan Linaku yang berada di samping menjadi sangat bersemangat. Pohon jiwa sangat penting bagi keluargaku. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, 1 jam berlalu dalam sekejap mata, dan pada saat ini, ekspresi Jordiku dan Linaku menjadi sedikit berat.
Karena meskipun pohon jiwa di panggung bundar masih menyerap energi hijau tua itu, namun sama sekali tidak terjadi perubahan. Dengan keadaan yang sama, 1 jam berlalu lagi. Pada saat ini, Hensimo tiba-tiba berhenti karena energi hitam di tubuhnya benar-benar telah habis. Hensimo berdiri di panggung bundar itu dan terdiam untuk waktu yang cukup lama, kemudian kembali ke sisi Jordiku. Lalu, dia menghadap warrior yang, bukankah kamu bilang bisa menyembuhkan pohon jiwa? Ayo coba kamu sembuhkan. Warrior yang hendak berbicara, tetapi pada saat ini, pria paruh baya berjubah ungu yang sudah lama tidak berbicara tiba-tiba berkata, biarkan aku mencobanya. Mendengar perkataan pria paruh baya berjubah ungu itu, semua orang langsung menoleh ke pria paruh baya itu. Jordiku melirik pria paruh baya itu sejenak, lalu berkata, apakah kamu yakin? Pria paruh baya itu sedikit tersenyum, tidak terlalu yakin, namun boleh dicoba. Jordiku mengangguk, silahkan. Pria paruh baya itu sedikit mengangguk, lalu melesat, dan muncul di panggung bundar itu. Pria paruh baya itu berjalan perlahan ke depan pohon jiwa. Dia melihat pohon jiwa dan terdiam untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia perlahan mengulurkan tangannya ke depan. Ketika tangan pria paruh baya itu hendak menyentuh pohon jiwa, tiba-tiba, cahaya dingin melintas di matanya. Saat berikutnya, tangan kanannya dilambaikan, dan pohon jiwa itu langsung menghilang dari depannya. Kemudian, dia menghentakkan kaki kanannya ke tanah, dan berubah menjadi sebuah cahaya ungu yang membubung ke langit. Melihat kejadian ini, warrior yang tercengang. Ini sama saja dirampas. Ada orang yang nyalinya lebih besar darinya. Di samping, ketika Jordiku dan Linaku melihat pria paruh baya itu mengambil pohon jiwa secara paksa, ekspresi kedua orang itu langsung menjadi muram. Pada saat yang sama, Jordiku langsung menghilang dari tempatnya, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang pria paruh baya itu. Namun, pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh pria paruh baya itu, dan Jordiku langsung dibuat terpelanting kembali ke tempatnya oleh aura ini. Master Alam Zenjing. Di tempat, ekspresi semua orang berubah. Semuanya tidak menyangka pria paruh baya ini ternyata adalah Master Alam Zenjing. Di samping, raut wajah Jordiku sangat tidak enak dipandang. Dia jelas juga tidak menyangka pria paruh baya ini menyembunyikan kekuatannya dan membuatnya menjadi lengah. Pada saat ini, warrior yang berada di samping sudah ingin mengejarnya. Pohon jiwa adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Ella, dan dia tidak mau menyerah begitu saja. Tepat ketika dia hendak mengejar, Linaku menghentikannya, apakah kamu mau mati? Dia adalah Master Alam Zenjing. Warrior yang menggelengkan kepalanya, Master Alam Zenjing pun aku harus mengejarnya. Selesai mengatakan itu, dia sudah hendak mengejar. Namun Linaku menariknya dan berkata, ini adalah masalah keluargaku, kami akan menyelesaikannya sendiri. Ketika warrior yang hendak bicara, suara keras tiba-tiba terdengar dari kedalaman langit berbintang. Tetapi segera, suara keras ini menghilang. Setelah beberapa saat, seorang pria dengan lengan patah tiba-tiba keluar dari ruang tidak jauh dari kerumunan. Pria dengan lengan patah itu tampak baru berusia 40-an tahun, rambutnya sedikit kuning, mengenakan jubah berwarna rami, dan memakai sepasang sandal lusuh. Selain itu pria dengan lengan patah itu membawa seorang pria parubaya. Pria parubaya ini adalah Master Alam Zenjing yang sebelumnya melarikan diri. Warrior yang menatap pria dengan lengan patah itu dengan seksama. Kuat. Sangat kuat. Master Alam Zenjing bukanlah alam sempurna,
dan master yang telah mencapai alam Zenjing pasti bukanlah orang biasa. Ketika dua master alam Zenjing bertarung, pasti sangat sulit untuk membunuh satu sama lain. Dan pria dengan lengan patah di depannya ini bahkan bisa membunuh pria Parubaya itu dalam waktu yang begitu singkat. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan pria dengan patah lengan ini. Pada saat ini, Linaku dan Jordiku memberi hormat kepada pria dengan lengan patah. Wajah mereka penuh dengan rasa hormat yang tidak disembunyikan. Pria dengan lengan patah melemparkan pria Parubaya itu dengan santai, dan pria Parubaya yang sekarat itu langsung mendarat di depan Jordiku. Kemudian dia berbalik dan pergi, tetapi setelah berjalan 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat warrior yang kultivator pedang. Warrior yang melirik pria dengan lengan patah itu, lalu mengangguk, "Ya." Pria dengan lengan patah itu menatap warrior yang beberapa saat, lalu berkata, "Aku merasakan aura yang familiar pada tubuhmu. Apakah kamu dari galaksi Tianxuan?" Kilatan cahaya keterkejutan melintas di mata warrior yang, bagaimana senior bisa tahu? Pria dengan lengan patah terdiam sesaat, lalu berkata, "Kamu lumayan." Setelah selesai bicara, dia berbalik dan menghilang di tempat. Warrior yang, "Kamu dari galaksi Tianxuan." Pada saat ini, Linaku yang berada di samping warrior yang tiba-tiba berkata. Warrior yang melihat ke Linaku dan mengangguk. Linaku melirik warrior yang sejenak dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Warrior yang berkata, "Siapa orang tadi? Dia sangat kuat." Linaku berkata dengan suara rendah, "Marvelku, paman ketujuhku, pernah menduduki peringkat kedua dalam daftar galaksi Bima Sakti, dan membunuh master alam Zenjing ketika dia berada di alam sempurna. Sekarang dia adalah guardian keluargaku. Daftar galaksi Bima Sakti." Warrior yang mengerutkan kening, "Apa itu?" Linaku berkata, "Kamu baru saja kembali ke keluarga yang dari galaksi Tianxuan." Warrior yang mengangguk, "Ada banyak hal yang tidak aku pahami tentang galaksi Bima Sakti." Linaku melirik warrior yang dan berkata, "Daftar galaksi Bima Sakti adalah alam semesta kelas tengah di galaksi Bima Sakti. Orang yang bisa masuk ke dalam daftar tersebut adalah super jenius yang paling menonjol di alam semesta kelas tengah galaksi Bima Sakti." Setelah mengatakan ini, dia berhenti, lalu berkata, "Sekarang di galaksi Bima Sakti, aku berada di peringkat 19. Hanya peringkat 19. Warrior yang berkata dengan terkejut. Mendengar perkataan warrior yang ini, Linaku langsung memelototinya dengan marah, tangan kecilnya mengepal, seolah-olah ingin memukulnya. Pada saat ini, Jordiku yang berada di sampingnya tiba-tiba berkata, "Bung, 19 sudah sangat kuat. Ada berapa banyak jenius di alam semesta kelas tengah galaksi Bima Sakti? Terutama 8 keluarga besar. Tuan muda dari keluarga-keluarga itu mana ada yang sederhana? Selain 8 keluarga besar, masih ada banyak jenius lainnya. Jadi, coba kamu pikir, di antara begitu banyak orang, apakah sulit untuk menjadi peringkat 19? Warrior yang tersenyum masam, lalu melihat ke Linaku yang amarahnya belum mereda, dan berkata, "Maksudku bukan begitu, maksudku, kamu begitu kuat, namun hanya bisa menduduki peringkat 19, daftar ini sedikit menakutkan." Mendengar perkataan warrior yang ini, raut wajah Linaku jelas lebih baik, kemudian dia berkata, "Daftar ini lebih menakutkan daripada yang kamu pikirkan. Orang-orang jenius di 10 besar itu tingkat paling rendahnya alam sempurna. Dan daftar ini, hanya orang-orang di bawah usia 40 tahun yang dapat berpartisipasi." Warrior yang mengangguk, "Daftar ini sangat terpandang.
Keterampilan roh pedang Linaku bahkan dia pun tidak berani meremehkannya, namun dia hanya menduduki peringkat 19 dan mereka yang masuk 10 besar. Orang yang sudah mencapai alam sempurna di usia kurang dari 40 tahun, orang seperti itu sangat mengerikan. Pada saat ini, Linaku tiba-tiba berkata, "Kamu datang dari galaksi Tianxuan, apakah kamu kenal seseorang?" "Siapa?" tanya warrior yang. "Si pengembara," ujar Linaku. "Apa?" Warrior yang terkejut hingga hampir melompat. Kamu mengenal si pengembara? Apakah dia pernah ke galaksi Bima Sakti?" Linaku melirik warrior yang dan berkata, "Sepertinya kamu mengenalnya." Warrior yang menelan air ludah, lalu berkata, "Bagaimana kamu bisa mengenal si pengembara?" Linaku sedikit menggelengkan kepalanya. "Aku tidak mengenalnya, aku hanya pernah mendengar informasi tentangnya." Karena lengan paman ketigaku dipotong olehnya. Warrior yang. Linaku berkata, paman ketigaku sangat sombong saat itu. Ketika dia bertemu dengan pria yang dipanggil si pengembara, kemudian dia membiarkan si pengembara menyerangnya dengan 3 serangan. Warrior yang bersambung.